Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nadia Arifah, NIM 1801040161. Saya dari program studi Ekonomi Syariah semester 6 kelas E. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang saya ketahui dari 12 submateri selama perkuliahan Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan yang dibimbing oleh Pak Mursyid. Yang pertama itu ekonomi sumber daya manusia, di mana ekonomi sumber daya manusia merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia, baik perorangan maupun perkelompok, dalam usahanya memperoleh pekerjaan dan pendapatan atas hasil dari jerih payahnya di pasar tenaga kerja. Nah, mengapa kita perlu mempelajari ekonomi sumber daya manusia dan ketenagakerjaan? Karena di mana ekonomi sumber daya manusia ini menerangkan bagaimana cara memanfaatkan sumber daya manusia sebaik-baiknya agar dapat menghasilkan barang dan jasa guna untuk memenuhi sebanyak mungkin kebutuhan dari perorangan maupun dari masyarakat. Baiklah, materi selanjutnya itu mengenai permintaan tenaga kerja. Jadi permintaan tenaga kerja ini merupakan hubungan antara upah dan tenaga kerja, hubungan antara upah dan jumlah tenaga kerja yang akan dipekerjakan oleh pengusaha. Nah, di mana permintaan tenaga kerja ini bersifat bahwa semakin sedikit upah, maka semakin banyak permintaan atas tenaga kerja. Yang kedua itu mengenai penawaran tenaga kerja. Nah, penawaran tenaga kerja ini bersifat bahwa semakin tinggi upah, maka semakin banyak tenaga kerja yang bersedia menawarkan tenaganya. Kemudian adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja. Yang pertama itu jumlah penduduk yang masih sekolah. Yang kedua itu jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga. Yang ketiga itu tingkat keberhasilan dan jumlah tanggungan dari keluarga yang bersangkutan. Baiklah, materi keempat mengenai pasar tenaga kerja, di mana pasar tenaga kerja ini merupakan media yang mempertemukan antara pihak yang mencari pekerjaan dengan pihak yang memerlukan tenaga kerja. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja, yang pertama itu tingkat upah, kemudian pendidikan, kemudian usia pekerja, ada juga faktor cuaca, dan keahlian dan keterampilan. Kemudian submateri yang kelima mengenai perbedaan tingkat upah, di mana perbedaan tingkat upah ini merupakan perbedaan upah yang mengacu pada perbedaan upah atau gaji antara orang-orang dengan keterampilan yang sama, tetapi di berbagai daerah atau industri. Nah, maksudnya bahwa semakin kecil proporsi biaya pekerjaan terhadap biaya keseluruhan, maka semakin tinggi tingkat upah, misalnya pada perusahaan minyak dan perusahaan tambang. Selanjutnya itu mengenai human capital atau modal manusia, di mana modal manusia ini hal yang dimiliki manusia mencakup kebiasaan, pengetahuan, atribut sosial, dan kepribadian yang diwujudkan dalam kemampuan melakukan kerja sehingga menghasilkan nilai ekonomi. Yang selanjutnya materi ketujuh mengenai struktur upah. Jadi apa yang dimaksud dengan struktur upah? Struktur upah ini merupakan susunan tingkat upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, atau dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nah, mengapa perusahaan wajib menyusun struktur dan skala upah? Jadi, untuk mendorong produktivitas karyawan dan juga untuk mewujudkan upah yang transparan. Materi ke-8 mengenai diskriminasi pasar tenaga kerja. Diskriminasi pasar tenaga kerja merupakan kesenjangan upah dan kesempatan kerja untuk pekerja yang sama dengan beberapa faktor penyebab seperti ras, gender, suku bangsa, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Contohnya seperti perempuan. Dalam hal gender, perempuan ini masih mengalami perlakuan yang menunjukkan ketidaksetaraan. Nah, ini memiliki banyak kasus di berbagai pasar tenaga kerja.
Materi ke-9 mengenai mobilitas tenaga kerja dan migrasi. Mobilitas tenaga kerja dan migrasi. Hambatan yang dihadapi mobilitas tenaga kerja itu ketika mereka pindah, ada beberapa risiko yang harus mereka tanggung, termasuk gaji, senioritas, hak parsial, dan lingkungan kerja yang mendukung. Nah, ada dua jenis mobilitas tenaga kerja. Yang pertama itu geografis dan pekerjaan. Baiklah, materi ke-10 ini mengenai campur tangan pemerintah dalam pasar tenaga kerja. Jadi, pemerintah ini memiliki wewenang dan hak untuk mengatasi berbagai permasalahan di dalam pasar tenaga kerja. Yang salah satunya itu bagaimana peran pemerintah ini dapat mengatasi pengangguran, dan juga bagaimana pemerintah ini dapat membuka atau menciptakan lapangan pekerjaan baru. Baiklah, materi ke-11 yaitu mengenai serikat pekerja. Apa peranan dari serikat pekerja? Jadi, serikat pekerja ini memiliki peranan untuk memberikan perlindungan, kemudian pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan dari setiap pekerja dan keluarganya. Dan materi terakhir yaitu mengenai pengangguran. Jadi, pengangguran ini merupakan angkatan kerja yang belum mendapatkan kesempatan bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau orang yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Nah, apa penyebab dari pengangguran? Yang pertama itu tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja. Yang kedua itu terbatasnya kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga itu rendahnya kualitas tenaga kerja. Jadi mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan dan saya ketahui. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.